Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas Nusantara, ketemu lagi dengan Bapak di Ali Rosi Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembelajaran 2 di tema 6 subtema 1. Pada pembahasan pertama, anak-anak tolong diperhatikan gambar ini. Ini adalah gambar apa anak-anak? Dan ini adalah gambar apa? Ya. Untuk lebih jelasnya, sekarang ayo berdiskusi. Sore itu, Ayah Siti sedang membaca koran. Di sampingnya, Ibu Siti pun sedang membaca sebuah majalah. Siti pun tak ketinggalan dengan bukunya. Ia asik membaca. Mereka memanfaatkan media cetak untuk mendapatkan informasi. Di meja itu tampak segelas teh panas yang masih mengepul untuk ayah. Ada juga es jeruk kesukaan Siti. Pernahkah kamu membuat teh panas atau es jeruk? Menurutmu, apa saja yang diperlukan untuk membuat segelas teh panas? Apa yang kamu perlukan untuk membuat segelas es jeruk? Untuk membuat segelas teh panas, kamu memerlukan beberapa sendok daun teh dan air panas. Sedangkan untuk membuat es jeruk, kamu memerlukan sari jeruk, air, dan es batu. Bagaimana kamu dapat menentukan bahwa air teh itu terasa panas dan es jeruk itu terasa dingin? Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Indra peraba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahumu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Nah, betulkah indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda? Dapatkah kamu menentukan dengan tepat perbedaan suhu antara dua benda dengan menggunakan indra peraba pada telapak tanganmu? Untuk lebih jelasnya, ayo membaca. Perbedaan suhu dan panas. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di daratan tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin pegunungan. Jadi di paragraf 1 ini, bahwa indra peraba itu tidak bisa menentukan berapa suhu suatu benda. Ini dibuktikan bahwasanya orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan itu tidak akan merasakan dingin. Lain halnya dengan kita. Kita kalau berada di daerah pegunungan akan terasa dingin waktu kita berkemah. Makanya kita memerlukan jaket. Kita lanjutkan di paragraf kedua. Hal tersebut membuktikan bahwa indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur.
Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Suatu panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Anak-anak cerdas Nusantara, dari bacaan yang sudah kamu dengarkan di atas, sekarang ayo menulis. Nah, sekarang pertanyaan-pertanyaan 1, 2, 3, 4 ini ada hubungannya dengan bacaan. Nah, apa judul bacaan di atas? Ini jawabannya. Kita lihat di sini. Apa judul bacaan di atas? Jawabannya perbedaan suhu dan panas. Selanjutnya, tuliskan kata kunci pada setiap paragraf di atas. Nah, kata kunci itu adalah hal-hal yang dianggap penting dari setiap paragraf. Paragraf 1, kata kuncinya indra peraba, panas dan dingin, derajat panas. Ini contohnya anak-anak, bisa kamu cari yang lain lagi. Paragraf 2, besaran suhu. Paragraf ketiga, panas, energi, termometer, kalorimeter. Nomor 3, buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci. Kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan di atas, lalu mintalah temanmu untuk menjawabnya. Nomor 3, ini karena di sini Bapak tuliskan indra peraba, panas dingin, derajat panas. Nah, pertanyaannya ini, apa yang dimaksud dengan indra peraba? Jawabannya, indra peraba adalah indra yang berfungsi merasakan halus, kasar, panas, dingin suatu benda. Itu anak-anak ya. Terus yang kedua, paragraf kedua, disebut apa besaran yang digunakan untuk menyatakan tingkat panas dingin suatu keadaan? Jawabannya suhu. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan termometer? Jawabannya alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Selanjutnya yang nomor 4, buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam. Anak-anak, dari dalam pembelajaran kurikulum 2013 bukan gurunya yang aktif tapi siswanya yang aktif. Jadi kalian harus berani, percaya diri untuk bertanya. Di sini Bapak kasih contoh. 1. Mengapa indra peraba tidak bisa digunakan untuk menentukan suhu? Yang kedua, apa saja jenis-jenis termometer itu? Kita lanjutkan. Nomor 5. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskan isi bacaan di atas dengan teman sebangkumu. Di nomor
nomor 5 anak-anak. Ini. Kesimpulannya adalah panas atau kalor dan suhu merupakan dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Sedangkan di Indonesia satuan suhu yang digunakan adalah derajat Celcius. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Suatu panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan alat yang bernama kalorimeter. Ini adalah jawaban soal nomor 5. Selanjutnya yang B. Apa yang kamu ketahui tentang panas? Nah, dalam bacaan tadi dijelaskan, di sini Bapak tuliskan. Apa yang kamu ketahui tentang panas? Energi panas adalah salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ini jawabannya anak-anak ya. Terus selanjutnya nomor 2. Apa yang dimaksud dengan suhu atau temperatur? Sini Bapak tuliskan, suhu atau temperatur adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Nanti kamu bisa, seandainya kita bertemu di dalam pembelajaran, kamu bisa menambahkan atau mungkin bisa bercanda-canda anak-anak ya. Tapi tetap sabar, patuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker, rajin cuci tangan. Kita lanjutkan. Ceritakanlah sebuah peristiwa yang kamu alami yang dapat menjelaskan perbedaan antara suhu dan panas. Badan kita akan terasa hangat saat kita berada di dekat api unggun. Hal ini terjadi karena perpindahan panas secara radiasi dari api unggun ke tubuh kita. Ini. Kita lanjutkan. Berdasarkan pemahamanmu terhadap bacaan di atas, lengkapilah tabel berikut mengenai perbedaan antara panas dan suhu yang kamu ketahui. Ini yang suhu membedakan panas dan suhu. Di sini akan Bapak beritahukan, tolong diperhatikan anak-anak ya. Sebelumnya yang baru bergabung dengan Ali Rosi Channel, silahkan subscribe, like, komen, dan share. Panas. Panas dapat diukur menggunakan kalorimeter. Satuan panas kalori. Panas adalah salah satu bentuk energi. Panas dapat berpindah dari suatu benda ke benda lain. Itu adalah panas, ciri-ciri panas. Sekarang suhu. Satuan suhu adalah derajat Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Suhu adalah besaran. Suhu dapat diukur menggunakan termometer. Suhu tidak dapat berpindah namun bisa naik dan turun. Itu adalah jawaban halaman 13. Selanjutnya kesimpulan. Tuliskan kesimpulan tentang panas dan suhu dengan menggunakan kata-katamu sendiri berdasarkan kegiatan pembelajaran di atas. Ini di halaman 14. Kesimpulannya adalah panas adalah energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Oke, kita lanjutkan. Ayo mengamati. Koran atau suatu surat kabar merupakan salah satu media cetak paling lama yang dikenal dan diciptakan manusia. Surat kabar memiliki banyak informasi yang disediakan untuk pembacanya.
Salah satu informasi di dalam surat kabar adalah iklan tentang barang-barang kebutuhan masyarakat. Bersama dengan teman sebangkumu, gunakanlah surat kabar untuk mencari gambar-gambar barang yang sering digunakan keluargamu. Barang tersebut adalah barang-barang yang menggunakan sumber energi panas. Bisa berupa sumber listrik atau sumber panas lainnya seperti baterai. Gambar barang-barang tersebut biasanya terdapat pada halaman khusus iklan pada sebuah surat kabar. Carilah paling sedikit 5 buah gambar yang menggunakan sumber energi panas. Jelaskan kegunaan barang tersebut dan sumber energi yang digunakan. Ini saya bacakan juga. Tahukah kamu, termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel van Reinheid membuat termometer yang berisi air raksa. Dan pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celsius yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat. Anak-anak, ayo mengamati. Kalian disuruh mengamati di sebuah surat kabar, menentukan sebuah barang dan sumber energinya itu apa. Bisa dilakukan ya. Oke, ayo membaca. Tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis tangga nada, diantaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai 2 jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memiliki 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan tangga nada jenis slendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan slendro adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Tangga nada pelok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, si. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Sedangkan tangga nada slendro biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada-nada do, re, mi, fa, do, re, mi, sol, la. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberi kesan gembira dan lincah. Salah satu contoh lagu yang tangga nada slendro ini adalah lagu Cublak Cublak Suweng dari daerah Jawa Tengah. Bersama dengan teman sebangkumu, lengkapilah tabel berikut untuk membedakan tangga nada diatonis dan pentatonis berdasarkan bacaan di atas. Kalau kalian tadi sudah mendengarkan, pasti bisa. Nah, untuk mengerjakan ini kalian bisa baca berulang-ulang. Terus kamu tuliskan tangga nada dan nama nada pada tangga nada diatonis, jumlah dan nama nada pada tangga nada pentatonis. Di sini akan Bapak sampaikan nanti, tapi dipahami loh ya. Jangan langsung melihat gitu, jangan. Jumlah dan nama nada pada tangga nada diatonis. Ada 7 nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jumlah dan nama nada pada tangga nada pentatonis 5 nada.
do mi fa sol si, do re mi sol la. Paham ya anak-anak ya? Nah, ini tadi udah Pak jelaskan tadi. Selanjutnya, kamu tentu ingin tahu lagu-lagu daerah yang menggunakan tangga nada pentatonis. Simaklah lagu-lagu berikut ini. Perhatikanlah nada yang digunakan pada lagu tersebut. Ada beberapa nada yang digunakan. Ini adalah lagu Cublek-Cublek Suweng. Ini bisa juga kamu nyanyikan. Cublek-cublek suweng, suwenge ting kelenter, dan seterusnya gitu. Nanti minta diajar orang tuanya ya. Nah, halaman selanjutnya gundul-gundul pacul. Ini gundul-gundul pacul cul gelelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gelelengan, wakul glimpang segane dadi saratan, wakul glimpang segane dadi saratan. Nah itu sedikit contoh ya, maaf Bapak tidak bisa nyanyi. Ayo bernyanyi. Nyanyikanlah kedua lagu tersebut dan perhatikan tangga nadanya. Nyanyikan secara berulang-ulang hingga kamu dapat menyanyikan sendiri. Perhatikan syair lagu tersebut dengan seksama. Tahukah kamu bahwa tidak semua lagu daerah memiliki arti khusus? Terkadang syair lagu dituliskan lebih mementingkan keindahan rima bukan makna atau syair lagunya. Nah, itu kamu latihan nyanyi nanti sewaktu-waktu kalau situasi sudah dan kondisi normal bisa kamu nyanyikan. Selanjutnya, oleh karenanya carilah arti lirik pada lagu tersebut lalu tuliskan nada pada tabel. Setelah itu cari tahu dimainkan pada tangga nada pentatonis yang mana saja. Kedua lagu tersebut lengkapilah tabel berikut. Nah, di sini lagu Cublek-Cublek Suweng asal dari mana? Gundul-gundul pacul asal dari mana? Tangga nadanya apa saja? Arti syair lagunya apa saja? Nah, seperti itu. Di sini akan Bapak jelaskan. Lagu Cublek-Cublek Suweng asal dari Jawa Tengah. Tangga nada slendro. Arti syair lagu Cublek-Cublek Suweng, tempat-tempat suweng. Suwenge ting gelender, suwengnya bersirakan. Mambu ketundung gudel, baunya dituju gudel. Pak empule ralire, bapak ompong menengok kanan kiri. Sopo ngguyu ndelikake, siapa tertawa dia yang menyembunyikan. Sir-sir pong delik kopong, hati yang kosong tanpa isi. Kesan, gembira, dan lincah. Selanjutnya lagu Gundul-Gundul Pacul asal Jawa Tengah, tangga nada pelok. Arti syair lagu. Gundul-gundul pacul cul gemblelengan, gundul-gundul cangkul sembrono. Nyunggi-nyunggi wakul kul gemblelengan, membawa bakul di atas kepala dengan sembrono. Wakul ngelimpang segane dadi salatar, bakul terguling nasinya tumpah sehalaman. Wakul ngelimpang segane dadi salatar, bakul terguling nasinya tumpah sehalaman. Kesan, gagah dan sakral. Anak-anak, mungkin di pembelajaran 2 tema 6 tema 1 itu yang bisa Bapak sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dari tugas-tugas yang ada di buku siswa, kalian bisa minta bantuan orang tua atau kalian putar berulang-ulang video kali ini karena sudah Bapak bahas baik materi dan latihan soalnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum.